kebijakan ini akan membawa dampak inflasi dan dengan nanti setelah menghitung. Pemirsa, untuk membahas masalah politik anggaran, Kabinet Jokowi JK dan berbagai masalah keuangan negara teranyar lainnya, kini telah hadir bersama kami di studio Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, ini kalau kita bicara soal yang teranyar nih Pak, ini soal subsidi ketika ditarik sebagiannya. Masyarakat kan pengen tahu ini benar nggak nih mau digunakan untuk pembangunan. Nah ini kalau kita bicara soal alokasinya Pak, ini jumlahnya kan cukup besar. Ini akan dikemanakan? Ya. Pertama, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, menarik subsidi. Jadi memang tema utamanya adalah mengalihkan subsidi dari sesuatu yang sifatnya konsumtif dan cenderung boros dan tidak tepat sasaran menuju sesuatu yang lebih produktif, lebih tepat sasaran dan lebih mendukung upaya pembangunan sekaligus mengurangi kemiskinan dan memperbaiki pemerataan. Jadi itulah semangat dari kebijakan pengalihan subsidi tersebut. Nah, tentunya besarnya subsidi yang dialihkan itu akan terlihat jelas di dalam rancangan APBN perubahan 2015 yang insya Allah bisa diajukan nanti sekitar bulan Januari 2015 ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang juga. Nah, besarannya tentu akan sangat tergantung kepada asumsi makro yang akan melandasi APBN perubahan tersebut. Tetapi kalau saya berikan gambaran kasarnya itu ada di kisaran antara 110 sampai 140 triliun yang bisa dibelanjakan untuk sesuatu yang tadi produktif, tepat sasaran, dan langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Setelah ada penarikan subsidi tadi ya? Setelah ada pengalihan ya. Oke. Nah, kemana belanja tersebut? Ya, sesuai dengan direktif dari Presiden, sebagian dan mungkin ini akan merupakan bagian terbesar, itu akan dialokasikan untuk infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar adalah jenis infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat banyak. Contohnya, infrastruktur pertanian, dalam hal ini irigasi. Ya. Kita ini penghasil pangan, ya, penghasil beras, itu hanya bisa produktif kalau irigasinya bagus. Kita sudah membangun irigasi lama, ya, tapi pemeliharaannya kurang baik dan banyak yang tidak berfungsi, sehingga selain membangun baru kita juga harus memperbaiki yang lama. Nah, ini akan merupakan salah satu prioritas. Kemudian yang kedua tentunya adalah jalan, ya, terutama jalan, kita bicara jalan arteri, bukan jalan tol, ya, jalan arteri itu jalan desa, maksudnya jalan desa kota, antar kota. Jadi itu bukannya kewajiban dari pemerintah daerah ya soal itu ya? Ada yang merupakan kewajiban dari pemerintah pusat, ya, dan juga atau pemerintah pusat memberikan support kepada daerah misalnya melalui dana alokasi khusus atau dana desa nantinya, ya. Nah, tapi dari jenis infrastrukturnya nomor 2 itu adalah jalan, nomor 3 adalah pelabuhan, ya. Kita bicara di sini pelabuhan kelas menengah yang tujuannya adalah untuk memperkuat konektivitas sekaligus mengurangi biaya logistik di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya di mana tuh Pak? Pelabuhan-pelabuhan yang tentunya kita tidak bicara pelabuhan besar seperti di Jakarta, Surabaya, atau di Medan misalkan, tapi pelabuhan-pelabuhan kelas menengah. Apakah itu di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, maupun di wilayah timur Indonesia. Nah, itu adalah tiga infrastruktur besar. Kemudian juga ada semangat untuk mulai membangun atau memperluas jaringan kereta api di Sumatera. Ya, karena kereta api ini sekarang yang cukup intensif kan di Jawa. Tapi di Sumatera ini masih sangat sedikit. Nah, ini akan dikembangkan dan nantinya tentunya kalau di waktu-waktu berikutnya akan dilakukan juga di Kalimantan dan di Sulawesi. Nah, itu kelompok pertama ya, belanja infrastruktur dasar. Kelompok kedua itu adalah memperkuat dan memperluas perlindungan sosial. Ya, kita ingin di dalam 5 tahun ini yang namanya subsidi atau bantuan pemerintah tidak lagi mensubsidi harga barang. Tapi kita harus memberikan bantuan atau subsidi langsung kepada penerima yang berhak, ya, keluarga yang membutuhkan. Nah, karena itulah contoh konkretnya seperti apa, Pak Bambang? Kita perlu memperkuat, misalkan yang namanya conditional cash transfer. Ya, jadi ini kalau dalam bahasa awam ini apa nih conditional cash transfer? Ini sebenarnya program keluarga harapan. BLSM gitu atau? Bukan, ini program keluarga harapan yang sudah ada dari sebelumnya. Cuma ini mau diperluas dan diperkuat karena ini adalah salah satu
kisah sukses program yang bisa menurunkan ketimpangan pendapatan sekaligus juga memperbaiki kemiskinan. Nah, ini bentuknya ada tentunya bantuan cash kepada keluarga yang membutuhkan, tetapi ada syarat-syarat yang diperlukan sehingga mereka berhak menerima uang tersebut. Ini langsung ke keluarga ya, bukan ke daerah ya? Ke keluarga. Ke keluarga ya. Jadi ini adalah bantuan langsung kepada masyarakat. Ini beda kita bicara bukan transfer daerah seperti yang kita kenal selama ini. Itu kan sudah ada di anggaran. Itu untuk pemerintah daerah. Bukan PNPM seperti itu, bukan ya? Bukan, PNPM itu nanti akan menjadi dana desa. Sudah di-convert menjadi dana desa. Jadi kedua itu adalah perluasan perlindungan sosial, juga memperkuat dukungan untuk kesehatan masyarakat secara umum, ya, memperbaiki pelayanan dari BPJS misalkan dengan coverage yang lebih besar. Dan ketiga, untuk pendidikan terutama adalah bantuan untuk siswa miskin. Ya, kita ingin jumlahnya diperbesar, selain jumlah penerimanya juga jumlah rupiahnya. Ya, ini yang dimaksud dengan apa namanya kartu Indonesia, dengan penerbitan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat tadi ya. Iya. Oke. Kartu itu adalah media untuk bisa menyampaikan. Jadi begini, di masa lalu ketika kita memberikan bantuan apapun kepada masyarakat yang bentuknya uang cash, itu bentuknya memberikan secara fisik dari pemerintah pusat ke provinsi, kabupaten sampai ke desa, ya, sampai ke rumah tangga yang bersangkutan. Nah, ini yang mau kita potong karena ada potensi uangnya berkurang, ada potensi salah kirim, ada potensi bocor. Nah, dengan model kartu, maka ketika pemerintah memutuskan, oke, kita mau memberikan bantuan siswa miskin, misalnya sekian ratus ribu ya untuk satu siswa, maka uangnya itu langsung dikirim melalui suatu channel ya secara transfer langsung ke penerima. Baik. Artinya itu sebagai identitas bahwa mereka itu berhak untuk menerima itu. Bisa dua. Kalau belum online sebagai identitas, kalau sudah online berarti dia langsung menerima itu di kartu. Jadi berfungsi sebagai uang elektronik juga. Gitu, dengan menggunakan itu ya cellphone. Baik, Pak Bambang, kita akan sambung ini di segmen berikut.